kasih. Oke, dari saya cukup sekian. Akhirul alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rahayu Silawati yang telah menyampaikan sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi dan simulasi aplikasi Sipaten pada pagi hari ini. Selanjutnya mohon izin Ibu, seperti katanya pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka mohon izin kami akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu aplikasi Sipaten sebelum nanti dari CV Mentari Abadi akan melakukan simulasi untuk pengisian aplikasi Sipaten. Apa itu aplikasi Sipaten? Jadi nanti penampakannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Aplikasi Sipaten merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara optimal dan berbasis komputer yang dapat menghimpun dan menyajikan data mengenai perencanaan, pelaporan dan evaluasi peningkatan kompetensi. Adapun dasar hukum dalam pengembangan aplikasi Sipaten ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang di dalamnya berisikan wajib atau setiap PNS memiliki hak atau kesempatan untuk ditingkatkan kompetensinya. Untuk PNS itu minimal 20 jam per tahun, sedangkan untuk P3K maksimal 24 jam per tahunnya. Begitu. Next. Adapun tujuan dari aplikasi Sipaten yang pertama yaitu agar setiap aparatur sipil negara baik PNS maupun P3K ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi, tugas dan tanggung jawab. Jadi kami harapkan dengan adanya Sipaten ini tidak ada lagi teman-teman yang salah kamar mengajukan perencanaan diklatnya tidak sesuai dengan standar kompetensinya, tidak sesuai dengan tugas dan juga tanggung jawabnya. Begitu. Yang selanjutnya tujuannya yaitu untuk mengukur kemanfaatan pengembangan kompetensi tersebut bagi organisasi. Jadi teman-teman yang sudah dikirimkan untuk melakukan pengembangan kompetensi pulang ke organisasi itu membawa manfaat. Gitu. Jadi bukan hanya 2 minggu digunakan untuk healing, tidak perlu mengerjakan tugas tapi healing mendengarkan pelatihan dan pulang-pulang tidak ada isinya. Jadi harapan kami dengan adanya aplikasi Sipaten ini teman-teman yang diberangkatkan atau dikirimkan untuk pengembangan kompetensi pulang memberikan manfaat dan itu bisa terukur oleh atasan atau pimpinan unit kerja. Next. Adapun pengguna ataupun penerima manfaat dari aplikasi Sipaten ini yang pertama adalah aparatur sipil negara itu sendiri, PNS dan P3K. Lalu yang selanjutnya adalah Kasubag Tata Usaha atau kepegawaian di unit masing-masing. Selanjutnya ada pimpinan unit atasan langsung, yang terakhir kami dari Subkoordinat SDMK. Next. Adapun pemanfaatannya sendiri dari aplikasi Sipaten ini nanti untuk laporan indikator kinerja, capaian peningkatan kompetensi yang setiap triwulan biasanya kami tagihkan ke teman-teman unit. Jadi tidak perlu lagi dihitung secara manual, nanti teman-teman yang sudah berangkat di tingkat kompetensinya harus melapor dalam aplikasi Sipaten dan datanya akan langsung terhitung sebagai capaian indikator kinerja. Yang kedua adalah untuk dasar penyusunan dokumen analisis kebutuhan peningkatan kompetensi. Kemarin teman-teman di Puskesmas, Rumah Sakit dan Labkesda sudah melaksanakan akreditasi. Dokumen analisis kebutuhan peningkatan kompetensi merupakan salah satu dokumen yang diminta. Nanti dengan adanya aplikasi Sipaten, teman-teman bisa langsung mengunduh dari aplikasi Sipaten lalu dilakukan analisa kebutuhan peningkatan kompetensi di unit masing-masing. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar perencanaan anggaran dalam hal peningkatan kompetensi. Jadi misalnya menganggarkan 20 juta per tahun itu sudah tahu ini nanti mau yang berangkat siapa, pelatihannya apa gitu. Jadi jangan 20 juta terus bingung ini buat apa, siapa yang berangkat, begitu ya. Terus terima kasih. Demikian sedikit pengenalan dari kami mengenai aplikasi Sipaten. Semoga nanti bisa dapat dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan mengenai teknis dan simulasi pemanfaatan aplikasi Sipaten oleh mas-mas dari CV Mentari Abadi. Tapi sebelumnya, semisalnya Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya terlebih dahulu,
kami persilahkan. Sampun nggih. Sudah, kita lanjut saja ya. Baiklah, silakan kepada Mas Zul dari CV Mantari Abadi untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari CV Mentari Abadi selaku pengembang dari aplikasi Sipaten. Saya Zulfikar sama tim, ada Mas Rafli, akan memaparkan penggunaan atau teknis dari aplikasi Sipaten. Ini untuk alamatnya. Ini masih ada di server pengembangan kami. Ini sedang upaya untuk migrasi ke server Kominfo, tapi Bapak Ibu masih bisa mencoba di sini terlebih dahulu untuk terkait teknis penggunaan dari aplikasi Sipaten seperti itu. Jadi ini untuk halaman utamanya atau halaman pertama saat Bapak Ibu mengakses aplikasi Sipaten itu nanti adalah halaman login aplikasi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu nanti diharapkan semuanya memiliki akun terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi Sipaten seperti itu. Nah, untuk pembuatan akun di sini sudah ada registrasi akun ya di bagian bawah. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu pertama-tama itu membuat akun terlebih dahulu. Nah, untuk apa saja yang diisikan ini ada terkait dengan nama lengkap, NIP, kemudian NIK, tempat lahir, tanggal lahir, juga ada email, kemudian unit kerja Bapak Ibu. Selanjutnya ada pangkat golongan, gender, kemudian nanti password. Nah, untuk password di sini sudah ada instruksi bahwasannya itu minimal itu terdiri dari 8 karakter sampai 32 karakter dan setidaknya itu menggunakan angka, huruf kecil, huruf besar dan juga karakter khusus. Ini sesuai dari instruksi dari Kominfo untuk terkait pembuatan password harus mengikuti aturan seperti ini. Jadi nanti untuk password yang diinputkan itu nanti berupa kombinasi dari beberapa karakter seperti itu. Mungkin langsung untuk ya, jadi nanti bisa diinputkan Bapak Ibu terkait nama lengkapnya siapa. Kemudian nanti bisa dimasukkan NIP dan juga NIK-nya.
Baik, ini jika berhasil diinputkan dan juga disimpan, maka akan ada keterangan bahwa bersimpan menyimpan data pemohon dan nanti harus menunggu admin. Jadi di sini nanti ada peran admin yang nanti akan memverifikasi akun dari Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu nanti juga bisa mencoba ya di link ini, mungkin linknya bisa di-share Mas Nahwan. Nanti bisa langsung mencoba juga untuk membuat akun. Di sini saya akan langsung mendemokan terkait bagaimana teknis jika Bapak Ibu nanti sebagai pemohon dari aplikasi Sipaten seperti itu. Kan ada yang nanti mengajukan pelaporan. Nah ini kami sebutnya itu role-nya adalah pemohon. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan terkait pelaporan di akun Bapak Ibu di role pemohon seperti itu. Nah ini untuk tampilannya, jadi cuma ada 3 menu di sini, hanya ada beranda, nanti profil, ini nanti untuk terkait merubah identitas atau biodata dari Bapak Ibu, kemudian nanti uraian tugas terkait nanti penginputan uraian tugas. Nah seperti ini, mungkin langsung saja dari yang uraian tugas ya, jadi nanti pertama harus menginputkan data penilaian terlebih dahulu. Jadi penilaian itu dilakukan di tahun berapa, kemudian nanti pejabat kepegawaian yang ada di unit Bapak Ibu siapa, nanti bisa dipilih. Kemudian nanti atasan nanti yang akan menilainya itu siapa, seperti itu. Itu nanti bisa disimpan. Nah, ini adalah contoh notifikasi yang gagal karena di 1 tahun yang sama itu cuma bisa mengajukan 1 penilaian seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah dipilih, coba pilih yang ya seperti itu baru bisa ditambahkan kembali seperti ini. Jadi ada validasi untuk tidak menginputkan penilaian yang sama seperti itu. Selanjutnya nanti bisa Bapak Ibu pilih penilaian yang akan diinputkan uraian tugasnya. Di sini nanti Bapak Ibu cuma tinggal perlu menginputkan teks uraian tugasnya itu seperti apa. Uraian tugas adalah uraian tugas masing-masing ASN yang mengentri. Kalau semisalnya dia perawat, berarti yang dientrikan adalah uraian tugas perawatnya. Nanti setelah dientrikan uraian tugas pokok, baru ditambahkan uraian tugas tambahan. Misalnya kalau di puskesmas selain perawat dia juga pengelola program UKM misalnya ya. Nah itu bisa nanti setelah diisikan semua uraian tugas pokoknya di paling bawah, setelah itu ditambahkan uraian tugas tambahannya. Jadi ini yang dientry adalah uraian tugas yang bersangkutan. Begitu. Ya. Sekretaris, ya. Atasan langsungnya itu nanti kalau yang di dinas ya, di dinas nanti pejabat kepegawaiannya itu kami dari SDMK. Kalau di unit nanti pejabat kepegawaiannya adalah Kasubag Tata Usahanya. Lalu atasan langsung adalah pimpinan unit, kalau di puskesmas berarti kepala puskesmas, kalau di Labkes kepala Labkes, kalau di IFK berarti kepala IFK. Kalau di rumah sakit nanti adalah kabit-kabit eselon 3-nya berarti.
Kalau dia di bawah bidang penunjang berarti atasan langsungnya adalah kepala bidang penunjangnya. Atau misalnya dia di bawah seksi keperawatan berarti nanti atasan langsungnya adalah seksi keperawatannya itu. Begitu. Beda kalau sekretaris berarti ada subaknya kan, berarti subaknya dulu, nggak langsung ke sekretaris. Tapi untuk yang di kepo, kepegawaian organisasi nanti langsung ke sekretaris, karena tidak ada subbagian. Gitu. Oke, lanjut Mas Zul. Sudah ada lagi yang di menu ini, ada yang ingin tanyakan lagi? Sampun, ya. Iya, iya. Semua ASN, PNS dan P3K di Dinas Kesehatan dan unit-unitnya harus membuat dan mengisi ini. Termasuk Kasubag Tata Usaha dan pimpinannya. Itu juga harus membuat, malah harus membuat duluan, karena nanti untuk mereka-mereka akan kami sematkan fungsi sebagai pejabat kepegawaian dan atasan langsung. Begitu. Jadi memang yang paling utama makanya yang kami undang itu kepegawaian terlebih dahulu, karena yang harus membuat terlebih dahulu adalah kepegawaian atasan langsung, setelah itu baru masing-masing ASN, karena kami harus tadi menautkan fungsinya ya Mas Zul ya, sebagai pejabat kepegawaian dan sebagai atasan langsung. Begitu, sudah bisa dilanjutkan? Kepala Puskesmas nanti kita melihat di kepegawaian organisasi delegasinya seperti apa. Rencananya kan akan kami samakan dengan penilaian kinerja, SKP-nya. Jadi kami menunggu informasi dari kepegawaian organisasi terlebih dahulu untuk delegasi penilaian kinerja Kepala Puskesmas. Sampun? Oke, lanjut Mas. Baik Bapak Ibu, mungkin itu untuk yang menu uraian tugas. Ini nanti masih bisa diubah datanya, jadi nanti masih bisa disesuaikan, bisa diedit ataupun juga dihapus. Itu nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Untuk editnya nanti sama ya, nanti yang diedit di sebelah kanan itu nanti akan bergeser ke yang sebelah kiri. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja isian teksnya, kemudian disimpan kembali. Ya, selanjutnya untuk yang menu perencanaan. Untuk menu perencanaan ini adalah perencanaan dari uraian tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi nanti mengisi perencanaan dari uraian tugas yang sudah dibuat. Jadi pertama itu nanti harus memilih uraian tugas yang mana yang akan dibuat perencanaannya. Bisa dipilih Mas Nahwan. Nah, nanti ada form di bawah ini. Bapak Ibu cuma tinggal menginputkan perencanaannya apa. Karena untuk yang kode uraian dan uraian tugasnya itu sudah diambil dari referensi yang tadi sudah dipilih. Jadi Bapak dan Ibu ini sebenarnya ya, kalau dilihat-lihat mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya. Ya, karena ini persis tahapannya sama seperti e-kinerja. Jadi yang awal yang harus dilakukan adalah mengisikan dulu seluruh uraian tugas milik Bapak dan Ibu masing-masing. Setelah itu kita pindah ke menu perencanaan. Dari menu perencanaan itu dipilih uraian tugasnya. Setelah itu di paling bawah baru kita usulkan perencanaan peningkatan kompetensi untuk menunjang uraian tugas itu. Gitu. Semisalnya dia perawat, tugas P3K misalnya ya, tindakan P3K. Berarti pengusulan pelatihannya BTCLS gitu. Atau misalnya bidan. Iya, itu pengusulan perencanaan kompetensi Bu, seperti judul aplikasinya. Enggak, bisa lebih dari satu, tergantung. Karena kan fungsi atau uraian tugas itu kan enggak semata-mata cuma satu aja tujuannya kan. Kayak tadi yang perencanaan kebutuhan itu ada ABK-nya, ada anjapnya, ada evaluasi jabatan juga gitu. Jadi belum tentu satu uraian tugas itu hanya satu saja peningkatan kompetensi gitu. Gimana Pak? Sepertinya setiap uraian tugas pasti ada peningkatan kompetensinya Pak.
Ya, minimal ada satu. Itu pun nggak harus bentuknya pelatihan ya. Bisa juga seminar atau BIMTEK atau workshop gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar, oh ini sepertinya ke BIMTEK gitu ya, diisi langsung aja gitu. Gimana? Ya, betul. Ya, sama seperti ini. Ya, dari yang kemarin kami bikinkan Excel itu, sekarang kami buat ke aplikasinya gitu. Ya, jadi tinggal copy paste saja. Jadi untuk uraian tugasnya kita sesuaikan dengan yang kemarin diinputkan di Renbud. Untuk yang jabatan pelaksana, jabatan fungsional disesuaikan dengan yang kemarin sudah diinputkan ke dalam aplikasi Renbud. Jadi supaya tidak ada perbedaan. Jadi antara Renbud dan Sipaten ini uraian tugasnya sama. Gitu. Enggak. Mengisi sendiri, iya mengisi sendiri. Karena kemarin kami sudah berkomunikasi dengan BKPSDM belum punya kamus kompetensi itu. Jadi memang harus mengisi masing-masing dulu. Gitu. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Ya, tetap diisi dua-duanya. Berarti kalau misalnya tindakan keperawatan P3K sama apa misalnya ya sama-sama butuh ATCLS ya berarti di dua itu disebutkan aja ATCLS gitu. BTCLS gitu. Sampun untuk ini? Oke, Mas. Ya. Ya. Walaupun rasanya itu sudah dilakukan tetap dituliskan saja gitu. Nanti kan tinggal yang memilih untuk apakah ini perlu direncanakan anggarannya atau tidak kan dari unit masing-masing. Ya, ya, tapi sebenarnya perlu dikembangkan lagi. Apakah memang cukup dengan BTCLS saja gitu, ataukah misalnya, oh yang ini memang BTCLS tapi dengan apa gitu? Oke, sudah jelas? Oke, lanjut, Tanzul silahkan. Baik, untuk nanti form perencanaannya ini bisa disimpan. Nah, di sini nanti statusnya masih menunggu Bapak Ibu. Jadi dari perencanaan ini nanti harus diverifikasi oleh pejabat kepegawaian dari unit pemohon tersebut. Jadi nanti ada peran validasi juga di aplikasi ini terkait untuk perencanaan. Jadi semua perencanaan itu harus divalidasi dulu oleh pejabat dari unit pemohon tersebut. Selanjutnya setelah perencanaan dibuat nanti baru bisa ke pelaporan seperti itu. Nah, untuk pelaporan ini nanti bisa diklik tambah. Pelaporan ini nanti adalah melaporkan terkait jenis peningkatan kompetensi dan juga nama kompetensinya. Pertama itu yang dipilih adalah terkait uraian tugasnya itu yang mana. Dan untuk kemudian perencanaan tadi, untuk perencanaan ini adalah perencanaan yang sudah diverifikasi oleh pejabat kepegawaian. Jadi misalkan belum ada yang diverifikasi, itu nanti tidak akan bisa membuat pelaporan. Oleh karena itu sebisa mungkin untuk pelaporan yang akan diinputkan itu sudah harus ada perencanaan yang terverifikasi. Kemudian bisa dipilih dengan jenis peningkatan kompetensinya itu apa, bisa diklat, seminar, workshop, BIMTEK, sosialisasi, atau nanti ada kegiatan lainnya. Kemudian nanti bisa diinputkan nama peningkatan kompetensinya apa, penyelenggaranya siapa, kemudian lokasinya di mana, dan juga tanggal pelaksanaannya itu kapan.
Nanti misalkan cuma 1 hari, Bapak Ibu bisa menginputkan tanggal mulai dan tanggal selesainya itu sama. Kemudian ini ada jumlah JP, bisa diinputkan jumlah JP-nya berapa. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini adalah bukti pendukung, yaitu adalah file surat tugas, file sertifikat peningkatan kompetensi tersebut, dan juga file laporan hasil dan juga rencana tindak lanjut. Nah, ini adalah data-data yang harus diisikan di bagian pelaporan seperti itu. Jika sudah terisi nanti bisa disimpan. Nah, setelah tersimpan maka datanya akan tersimpan di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat dokumen di fitur lihat dokumen yang diupload. Nah, itu nanti bisa melihat dokumen terkait surat tugas dan lain sebagainya lewat menu ini. Selanjutnya di pelaporan ini nanti akan diteruskan kepada atasan. Tapi untuk periode waktunya itu adalah 14 hari setelah pelaporan ini dibuat seperti itu. Jadi nanti setelah 14 hari itu nanti akan dinilai oleh atasan. Jadi selama rentang waktu periode 14 hari tersebut Bapak Ibu masih bisa merubah data dari pelaporan yang dibuat. Misalkan nanti ada yang belum sesuai, nanti bisa disesuaikan selama di rentang waktu setelah laporan itu dibuat. Nah, kemudian di sini juga di bagian ini juga ada yang ditolak seperti ini. Jadi nanti dari atasan itu nanti bisa menolak misalkan ada yang belum sesuai. Nah, yang belum sesuai itu nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali dengan fitur ubah. Bisa disesuaikan misalkan ada yang perlu dirubah apa. Kalau untuk dokumen jika ingin mengubah itu nanti bisa Bapak Ibu upload kembali yang mau dirubah. Jadi kalau misalkan yang lain tidak perlu dirubah, tidak perlu diupload ulang seperti itu. Selanjutnya kalau sudah dirubah nanti Bapak Ibu bisa memilih menu ajukan untuk dilakukan penilaian ulang di atasan seperti itu. Kemudian nanti jika sudah selesai atasan menilai itu nanti akan ada keterangan predikatnya. Jadi dari nilai yang diberikan atasan itu nanti akan keluar nilainya dan juga predikatnya berapa. Misalnya di sini ada predikat yang cukup baik seperti itu. Nah, ini untuk yang bagian dari sebagai pemohon ya, pemohon yang nanti akan membuat pelaporan. Mungkin dari segi teknis Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya sama nanti Pak, nanti ada tandanya, nanti ditolak atau diverifikasi nanti ada tandanya di atasan seperti itu. Ini juga sebagai informasi juga untuk yang ada di pemohon, maka juga ditampilkan juga terkait keterangannya seperti apa dan juga catatan perbaikannya itu di mana seperti itu. Bisa. Yang dokumen kan Pak? Ya. Oh kalau di kepegawaian nanti juga ada Pak. Ini
Baik. Perencana. Oh ya. Baik. Mungkin nanti akan kami tambahkan juga Pak untuk terkait fitur cetaknya juga ya untuk setiap individu, karena memang yang sudah ditambahkan itu baru yang di pejabat kepegawaian sama adminnya yang sudah ada. Mungkin kalau memang untuk yang di pemohon juga diperlukan, nanti akan kami tambahkan juga fitur tersebut. Iya. Kalau di sini harus melihat dulu, Jadi harus, sebenarnya bisa kalau mau ditambahkan notifikasi seperti itu. Bisa Pak. Bisa, nanti bisa dimasukkan juga. Semestinya ya Pak ya, semestinya sekarang itu penugasan itu sesuai dengan tupoksi. Seperti kalau misalnya pelatihan TB kan pasti yang ditanyakan pengelola TB dulu, gitu kan? Nggak mungkin tiba-tiba oh yang biasanya ini terus yang berangkat siapa, kan nggak mungkin Pak, gitu. Jadi pada saat perencanaan itu harusnya yang bersangkutan sudah memasukkan uraian tugasnya itu. Tadi kan saya sampaikan selain uraian tugas pokok, juga ditambahkan uraian tugas tambahannya. Jadi setelah tugas pokok terus baru tugas tambahan gitu Pak. Semestinya sih tidak mungkin misalnya dia biasanya pegang HIV terus yang A terus yang disuruh berangkat yang B, rasanya nggak mungkin, kecuali kalau yang A pensiun ya, terus ada penggantinya itu baru bisa terjadi gitu. Iya, tadi ini Mbak Susi, di pelaporan, coba dilihat di menu pelaporan itu tadi kan sudah ada kita mengentrikan namanya. Jadi kan memang kalau kita merencanakan kan nggak mungkin sama, seperti tadi kan kita, oh ini diklat ABK misalnya kan, ternyata pada saat kejadiannya namanya bukan itu. Di pelaporan kita bisa mengetikkan sendiri nama peningkatan kompetensinya apa gitu. Iya, seharusnya kan kalau perencanaan kan pasti orang perencanaan yang berangkat kan, tugasnya kan pasti ada perencanaan gitu kan ya. Nah harusnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya masalah nama, nanti di pelaporan itu bisa disesuaikan gitu. Iya, sama seperti misalnya pelatihan PONET ternyata sekarang namanya udah ganti ke gawat daruratan neonatal kan. Nah, nanti pas di pelaporan di namanya itu ditulis saja nama yang sebenarnya apa gitu. Walaupun di perencanaan kita nulisnya pelatihan PONET gitu nggak masalah. Nanti kan yang dilihat di bagian nama peningkatan kompetensi yang kita laporkan itu. Gitu. Iya, gitu. Makanya tadi kan saya sampaikan ini kita buat mirip dengan e-kinerja. Ya, jadi supaya Bapak dan Ibu enggak harus harus berkenalan lagi kan. Ini kan tahapannya sudah mirip dengan yang e-kinerja itu. Dari yang besar terus nanti pelaporan baru yang spesifik apa gitu. Ya, nanti ada Bu. Nanti kan di bagian bawahnya silakan. Ya, di bawahnya kan nanti tambahkan aja tugas tambahan yang tadi. Iya, begitu.
Iya, ngeling. Karena kan tadi dipilih dulu yang perencanaannya apa kan, baru setelah itu kita masukkan namanya yang sebenarnya apa pelatihannya gitu. Gitu. Untuk yang di menu pengguna, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Tugas lain itu maksudnya tugas tambahan Bu Susi, tugas tambahan yang sudah tahu, oh tugas tambahannya ini. Gitu. Tugas tambahan lainnya. Iya, karena dengan ini ya, ini kan berbeda dengan kinerja ya. Kalau iya, jadi memang harus itu nanti bisa ditambahkan Bu. Maksudnya pada saat perencanaan awal ini mungkin belum masuk ya gitu. Jadi yang dimasukkan dulu ada tugas yang pokok dan tambahan yang sudah kita ketahui apa. Tapi semisalnya nanti akan dikirimkan yang di luar itu nanti bisa ditambahkan lagi gitu. Iya, mulai dari uraian tugas nanti ditambahin dulu uraian tugas. Mulai dari perencanaan. Iya. Iya, dari awal lagi gitu. Kalau memang nggak ada cantolannya gitu. Enggak. Jadi ini sama kayak e-kinerja, tidak kami kunci gitu. Enggak. Iya. Jadi memang yang diutamakan tugas pokok dan tambahan dulu kan. Karena yang tugas lainnya itu kan jarang terjadi, paling enggak yang sering terjadi kan tadi Barjas itu. Kalau yang selain itu kan jarang ada kan pelatihan di luar yang itu tadi. Karena nanti kan ada proses validasi dan verifikasi pejabat kepegawaian. Iya, karena itu fungsi, makanya kami tambahkan fungsi verifikasi dari pejabat kepegawaian tadi. Fungsinya seperti itu. Jadi walaupun dia menambahkan setelah misalnya, oh ini harusnya 2024, 31 Desember 2003 udah selesai nih gitu kan. Terus dia menambahkan setelah itu kan ada fungsi verifikasi dari pejabat kepegawaian. Apakah itu memang perlu dilakukan atau perlu direncanakan gitu. Itu kan bisa ditambahkan, kan dia bisa menambahkan. Tapi kan terkontrol, perubahannya kan terkontrol. Yang mengontrol kan pejabat kepegawaiannya kan. Dia bisa merubah apa tidak kan tergantung pejabat kepegawaiannya mengizinkan atau tidak gitu. Makanya dikuncinya di situ tadi. Tergantung. Makanya memang untuk yang ini kami minta, untuk yang periode ini kami minta sampai dengan 31 Desember 2023 ini sudah selesai untuk perencanaan di 2024 gitu. Untuk mengisi ini, jadi semua ASN mengisi si paten ini kami berikan waktu sampai dengan akhir Desember 2023 itu sudah selesai digunakan untuk pelaksanaan di 2024 gitu. Terus ada lagi yang tanyakan? Iya, 2000. Iya. Enggak. Iya, untuk yang di Dinkes nanti kami Iya, memang belum karena kan baru daftar pejabat kepegawaiannya.
Oke, ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Akun user dulu. Sampun? Sudah? Untuk akun user sudah cukup jelas? Iya, Iya. aktivasi. Untuk akun nanti perlu diverifikasi dari admin di terlebih dahulu. Enggak bisa, Ya, iya. nggak bisa. Itu untuk mencegah ada orang-orang yang di luar dinas kesehatan ikut mendaftar gitu. Jadi memang harus kami verifikasi terlebih dahulu untuk penggunanya. Oke, Bapak dan Ibu. Cek cek. Ya, nunggu aktivasi. Untuk akun ini dulu ada fitur-fiturnya, ada yang ingin tanyakan lagi. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kami bisa saja mengunci itu tadi kan. Bisa saja, misalnya 2023 kami tutup sampai dengan Desember 2023. Tetapi tadi seperti yang disampaikan Mbak Nina tadi, kalau semisalnya kami izinkan menambahkan atasan tugas tambahan lain yang diberikan itu, kita sama saja tidak bisa mengontrol apakah dia nanti pelatihan sesuai dengan tugasnya gitu. Misalnya perawat, terus diklat bendahara, jadi kan dia bisa menambahkan di situ, padahal kan seharusnya tidak di situ gitu. Makanya untuk sementara memang tidak kami kunci, tapi kami berikan kewenangan itu ke pejabat kepegawaian untuk melakukan verifikasi apakah usulan dari teman-teman pengguna sudah sesuai dengan tupoksi di unit masing-masing. Gitu nggih? Oke, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke menu berikutnya, menu pejabat kepegawaian. Monggo Mas Zul. Ya, bisa dilopot dulu Mas Nahwan. Untuk akun nanti langsung coba kami aktifkan Bapak Ibu yang didaftarkan hari ini.
Baik Bapak Ibu, ini adalah ganti warna. Baik Bapak Ibu, ini adalah menu yang ada di role apa akun dari pejabat kepegawaian. Jadi utamanya itu adalah melakukan verifikasi perencanaan yang diinputkan pemohon di unit yang sama. Jadi nanti usulan perencanaannya nanti Bapak Ibu akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Contohnya ini yang tadi baru saja diinputkan, itu nanti perlu dilakukan verifikasi seperti itu di tombol aksi. Nah di sini nanti bisa dipilih apakah itu disetujui atau ditolak. Kemudian misalkan ditolak nanti bisa ditambahkan keterangan apa yang harus disesuaikan supaya nanti disetujui seperti itu. Nanti misalkan ditolak itu nanti di pemohon juga akan ditampilkan keterangan penolakannya itu karena apa. Dan nanti harus diperbaiki ya supaya nanti bisa diverifikasi ulang oleh pejabat kepegawaian. Selanjutnya di sini juga ada menu rekap ya. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu perlu melihat rekap dari unit terkait, itu nanti bisa dilihat di menu ini. Kalau ini cuma kisaran ini ya, besaran per bulan itu yang membuat pelaporan itu berapa dari tiap bulan itu sudah ada menunya. Selanjutnya dari pelaporan nanti juga bisa dilihat yang sudah melaporkan itu nanti seperti apa penilaiannya oleh atasan. Itu ada di menu evaluasi. Nah, di menu evaluasi ini sudah terlihat statusnya juga ada. Jadi apakah sudah dinilai, proses dinilai, itu jadi juga terlihat seperti itu. Jadi nanti misalkan ditolak pun nanti juga akan terlihat kenapa ditolak, ini alasannya apa. Dari pemohon tersebut nanti akan terlihat di akun pejabat kepegawaian. Mungkin dari akun pejabat kepegawaian ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Kalau untuk secara fungsi ini sebenarnya lebih ke untuk memverifikasi perencanaan yang dibuat oleh pemohon saja, sama nanti bisa melihat rekap dari pemohonan pelaporan yang dibuat di unit tersebut seperti itu. Monggo Bapak dan Ibu, untuk menu pejabat kepegawaian ada yang ingin tanyakan? Iya. Belum itu, belum. Kalau bayarannya belum per bulan.
Ya. Untuk yang berbiaya sendiri, Ibu, kalau semisalnya pelatihan itu menunjang organisasi, silahkan dilaporkan gitu. Kalau dia menunjang organisasi, tapi semisalnya dia pelatihannya, dia spesialis terus pelatihan memaksa misalnya, itu kan tidak menunjang organisasi, tidak perlu dilaporkan. Tapi sementara itu menunjang kegiatan organisasi, itu silahkan dilaporkan walaupun bayar sendiri itu. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa ASN itu punya kewajiban untuk pemenuhan pengembangan kompetensi itu minimal 20 JPL per tahun. Itu mau dia biaya mandiri atau biaya dari unitnya, silahkan asalkan tadi sesuai dengan kebutuhan organisasi atau menunjang capaian kinerja organisasi. Begitu Bu Yayu. Oh iya, matur nuwun. Okay. Berarti yang dilaporkan ASN saja nggih, Mbak ya? Ya, ASN saja, ya? PNS dan P3K saja, Bu. Untuk BLUD atau pegawai non ASN belum ada aturannya mengenai keharusan untuk pengembangan kompetensi. Begitu. Monggo ada lagi yang tanyakan untuk menu sebagai pejabat kepegawaian, karena nanti Bapak dan Ibu yang Kasubag TU dan Kasubag Kepegawaian yang memegang role ini gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Mbak Dea. Nyambung RSBK Mbak. Kita kan sudah mulai coba login ya. Tadi ada kebingungan antara, jadi nanti untuk akun kita, Kasubagte itu akun sebagai admin ya, pengguna, ya, atau sebagai pengguna? Nanti dua-duanya, nanti dua-duanya. Tinggal pilih. Jadi ini, ya nanti tampilannya akan seperti ini tuh, setiap Mbak Nova, Mbak Yul dan teman-teman kepegawaian lainnya akan masuk ke Sipaten, nanti akan keluar seperti ini. Jadi tinggal pilih, masuk itu sebagai siapa gitu. Sebagai pemohon kah atau sebagai pejabat kepegawaian kah? Karena begitu masuk sebagai pejabat kepegawaian, maka tampilannya akan berbeda. Tadi ya, menunya ya tadi. Betul. Iya. Ya. Nanti akan keluarnya seperti itu. Oke, karena saya tadi ngelihat itu ada fitur verifikasi. Ya, ini untuk yang kepegawaian. Ada. Ya, ya makasih. Oke, Bu Ori silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dea. Tadi yang untuk verifikasi dari pejabat kepegawaian, misalnya menolak menulis alasan, itu sampai ke pengguna ya? Ya, pengguna bisa membaca. Betul. Nah, misalnya terus yang bersangkutan tetap bersikukuh untuk tetap melaksanakan pelatihan itu. Itu adakah SKP itu ada dialog kinerja enggak gitu loh? Enggak, belum ada Bu. Jadi, untuk pengembangan potensi belum sampai ke sana. Berarti yang bersangkutan ngomong ke kita gitu loh. Saya tetap ikut misalnya gitu. Jadi nanti tinggal konfirmasi langsung. Tuh. Misalnya kok ini ditolak Bu, kok saya ini ditolak, jadi silakan berkomunikasi secara langsung kalau untuk ini. Karena belum ada ketentuan seperti itu di pengembangan kompetensi Bu. Harusnya pada saat ditolak oleh kepegawaian kan sudah jelas bahwa diklat itu tidak menunjang kebutuhan organisasi gitu kan. Ditolaknya kan ada alasannya tuh gitu. Kecuali ini salah, harusnya bukan di uraian tugas ini, oke, itu masih bisa ditolerir, kita pindahkan. Tapi kalau misalnya ditolak karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi atau tidak sesuai dengan tupoksinya dia, kan harusnya sudah close gitu. Dia tidak bisa memaksa, pokoknya saya mau ikut ini, pokoknya saya nggak mau tahu, kan nggak mungkin. Itu Bu. Oke. Dari kepegawaian bisa mengganti itu alasannya. Berarti misalnya jadi tadi kan menolak, terus akhirnya menerima, itu masih bisa kayak ngedit gitu? Nanti dia akan memperbaiki, lalu mengajukan kembali perbaikannya itu. Nah setelah itu baru kepegawaian nanti akan memverifikasi kembali apakah yang diajukan itu sudah sesuai dengan rekomendasi atau belum gitu. Kalau misalnya belum ya ditolak lagi gitu. Jadi diskusinya seperti itu sih Bu. Oh gitu. Ya Mbak, makasih. Sama-sama. Monggo ada lagi?
Untuk menu pejabat kepegawaian. Ya, monggo Bu Wuri. Apakah yang di aplikasi ini kami klik ditolak atau bagaimana? Biasanya kan kalau mengusulkan pelatihan kan berarti sudah diverifikasi dulu ya Bu ya, gitu. Jadi sudah diterima harusnya pada saat dia puskesmas mengusulkan pelatihan itu seharusnya posisinya tuh sudah diterima perencanaannya itu sudah diverifikasi. Nah tinggal nanti ditolak DKK-nya karena apa gitu. Apakah mungkin karena penyelenggaranya yang tidak terakreditasi dengan harga segitu, mending kita cari yang lain aja gitu. Jadi tidak perlu ditulis di situ ditolak, karena udah beda, bukan karena perencanaannya dia ditolak, tapi karena pada saat pelaksanaannya yang tidak bisa. Pada saat mengusulkan itu harusnya rencana sudah diverifikasi atau sudah di-ACC oleh kepegawaiannya. Jadi bukan terus dikirimkan baru ditambahkan ya gitu. Gitu ya Bu ya? Maksud saya gini Mbak, untuk beberapa waktu yang lalu di puskesmas kami kan ada yang mengusulkan pelatihan tentang perawatan luka, karena memang di uraian tugas perawat itu kan ada perawatan luka. Kemudian sampai di DKK ya belum ditolak juga bukan, tapi di ACC juga belum, tapi karena untuk membuat analisa kenapa mengusulkan itu sehingga tidak diteruskan kemarin waktu. Lah seperti ini bagaimana Mbak? Nah itu malah dari usulannya ini Bu Wuri bisa dilampirkan sebagai dasar permohonan izin ke DKK. Jadi memang sudah kami rencanakan yang bersangkutan dengan uraian tugas ini butuh pelatihan luka misalnya. Malah itu malah menjadi dasar pengusulan ke DKK. Gitu. Jadi bukan untuk terus ditolak DKK di sana juga ditolak, enggak. Jadi intinya adalah pada saat mengajukan permohonan izin, perencanaan ini sudah jadi Bu, sudah masuk sebagai usulan yang bersangkutan. Jadi bukan masih menunggu verifikasi, enggak, sudah diverifikasi posisinya. Begitu. Oke, ada lagi? Sampun? Bapak Singgi? Mbak, mungkin terkait dengan aplikasi ini, karena kalau melihat dari aplikasi ini kan mungkin kalau saya ya, ini kan untuk yang dibiayai oleh enggak, maksudnya kan gini, tadi ada menu verifikasi dan menyetujui, manakala dapat pegawai yang mengusulkan tapi enggak kita setujui, enggak kita verifikasi dan enggak kita setujui, tapi mereka ibaratnya biaya sendiri. Misalnya BTCLS lah, BTCLS kita nggak setujui, tapi mereka karena kebutuhan mereka kan mereka pelatihan sendiri. Padahal kalau di sini udah ditolak, apakah di menu pelaporan si user itu bisa memasukkan? Enggak gini Pak, maksudnya Pak Singgi menolaknya karena apa? Karena tidak ada biaya? Ya misalnya karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mungkin dari kinerja atau dari apa, kita kan juga harus melihat seperti itu. Jadi misalnya untuk yang kalau BTCLS kan kemungkinan itu sebenarnya ya misalnya sebagai contoh ya, mungkin ada pelatihan-pelatihan yang lain ya. Jadi kalau BTCLS itu kan kebutuhan pribadi sebenarnya kan. Jadi kebutuhan pribadi mungkin bisa kita pertimbangkan dengan anggaran puskesmas, tapi bisa juga kan tidak, kita kan melihat juga berapa yang mengusulkan, terus mungkin ada beberapa yang misalnya ada 4 perawat mengusulkan semua, kan kita nggak mungkin memfasilitasi semua, mungkin ada yang ditolak, tapi yang ditolak itu karena kebutuhan mereka sendiri ya, pelatihan sendiri. Apakah karena di status ini sudah ditolak, apakah mereka bisa nginput untuk pelaporannya? Oke, gini ya Bapak dan Ibu, jadi konsepnya jangan anggaran ya.
Jadi aplikasi ini adalah aplikasi self assessment. Jadi saya tugasnya ini, saya butuh pelatihan ini. Masalah nanti dikirim apa tidak itu tergantung, masalah nanti dibayari atau tidak itu tergantung gitu. Jadi tidak ada alasan pejabat kepegawaian menolak pelatihan karena nggak ada anggaran, enggak Pak. Jadi menolak itu karena tidak sesuai. Misal seperti itu, oh kok perawat mengusulkan bendahara buat apa itu? Oh misalnya perawat mengusulkan pelatihan memasak kue yang enak ya buat apa gitu, itu. Tapi kalau misalnya perawat mengusulkan PTCLS ditolak karena apa? Karena nggak ada anggaran kan nggak bisa, nggak boleh. Karena ini fungsinya adalah self assessment. Jadi saya sebagai analis SDM, tugas saya adalah ini, saya butuh pelatihan ini, diverifikasi ini, sudah sesuai, oke. Tapi masalah nanti akan dikirim atau tidak, ya tergantung tadi, ada uangnya atau tidak. Oh misalnya saya mau biaya sendiri, oke nggak apa-apa gitu. Asalkan yang bersangkutan mau biaya sendiri dan tidak mengganggu jalannya pelayanan, berarti di luar jam kerja, gitu. Jadi untuk alasan penolakan itu bukan karena nggak ada anggaran, tapi karena tadi tidak kesesuaian antara usulannya itu dengan uraian tugasnya gitu, bukan karena nggak ada anggaran, nggak boleh, gitu ya. Monggo ada lagi untuk user kalau semisalnya sudah cukup kita pindah ke user atasan langsung, karena nanti Bapak dan Ibu yang akan menjelaskan ke atasan langsung di unit masing-masing. Oke, lanjut Mas Zul, silahkan. Baik Bapak Ibu, ini adalah akun atau role atasan. Kalau atasan ini nanti fungsinya adalah mengevaluasi pelaporan yang dibuat oleh pemohon. Dan itu sudah disesuaikan dengan tadi ya, kan saat pembuat uraian tugas kita kan memilih atasan, jadi nanti sesuai itu. Jadi nanti sesuai uraian tugas yang dibuat seperti itu. Atasannya nanti ke siapa itu nanti menyesuaikan itu. Nah untuk di menu evaluasi ini atau evaluasi pelaporan, itu nanti yang pertama dilakukan adalah melakukan verifikasi dokumen. Jadi dari dokumen yang sudah diinputkan oleh pemohon itu nanti bisa di preview terlebih dahulu, misalkan ingin melihat seperti apa. Nah nanti sudah sesuai atau belum, nanti misalkan sudah sesuai nanti bisa dilakukan verifikasi dokumen, atau misalkan nanti belum itu nanti bisa ditolak untuk diperbaiki. Nah nanti bisa diinputkan perbaikannya itu seperti apa, nanti di pemohon akan harus melakukan perbaikan terlebih dahulu dan mengajukan ulang untuk dilakukan verifikasi dokumen kembali. Nah nanti setelah sudah terverifikasi dokumennya seperti ini, nah itu nanti bisa dilakukan evaluasi. Nah untuk evaluasi ini adalah bentuknya adalah seperti ini Bapak Ibu, jadi melakukan pengisian instrumen saja. Nah nanti dari instrumen ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan dari setiap pernyataan yang ada apakah sudah sesuai atau belum. Nah untuk poinnya ini sudah ada keterangannya bahwa semakin kecil itu semakin tidak memuaskan dan semakin besar itu sangat memuaskan, seperti itu. Nah nanti setelah mengisikan penilaiannya seperti ini, contohnya ini, nanti ada di bagian bawah adalah simpan penilaian. Simpan penilaian ini adalah nanti melakukan kalkulasi untuk nilai akhir dan juga predikat dari pelaporan yang sudah diinputkan oleh pemohon, seperti itu. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu sudah mengisi tapi belum disimpan penilaiannya, itu nanti belum akan muncul predikatnya. Jadi cuma lebih untuk melakukan perhitungan dan juga memberikan predikat dari evaluasi yang sudah diberikan. Nah nanti juga ada konfirmasinya apakah sudah selesai melakukan penilaian. Jika sudah nanti akan disimpan untuk dinilai hasil nilai akhirnya dan juga predikatnya apa. Nah di sini nanti akan langsung bisa ditarik berapa nanti nilai totalnya dan juga nanti predikatnya itu apa, seperti itu. Nanti yang sudah dilakukan evaluasi oleh atasan penilai itu nanti di
pemohon juga akan ditampilkan hasil evaluasinya, predikatnya itu apa, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk yang dari atasan menilai, hanya kurang lebih hanya untuk melakukan evaluasi pelaporan seperti itu. Monggo untuk user evaluasi, user atasan langsung, silakan Mbak Yul. Mbak, kaitannya dengan evaluasi atasan ini kami sangat berterima kasih sekali nih untuk seksi SDMK terkait form-form seperti ini karena sangat membantu kami dalam bukti telusur akreditasi. Kemudian mungkin bisa diakomodir usulan kami kalau ditambahi rekomendasi. Jadi ada satu pertanyaan terbuka yang bisa diisi oleh atasan. Karena di dalam EP-nya itu salah satunya ada tindak lanjut hasil evaluasi itu seperti apa? Rekomendasinya apa untuk disosialisasikan, apa untuk diimplementasikan atau seperti apa. Jadi kami bisa menuliskan uraian dari atasan itu gitu. Matur nuwun. Ya. Oke, terima kasih Mbak Yul untuk masukannya, nanti akan kami diskusikan dengan Mas Zul dari pengembang untuk masukan tersebut, apakah bisa langsung diakomodir di yang versi saat ini, begitu nggih? Monggo ada lagi untuk user atasan langsung. Kalau atasan langsung fungsinya sangat simpel sekali, hanya melakukan evaluasi, tetapi harus, maksudnya gini ya, harus rutin membuka. Karena kan tadi seperti yang saya sampaikan, kita belum bekerja sama dengan email tadi, jadi belum bisa untuk menautkan notifikasi ke email. Jadi atasan langsung harus rajin membuka menunya sebagai atasan langsung, jadi supaya terlihat bahwa ada yang sedang menunggu untuk dievaluasi dari pelatihannya tersebut. Oke, begitu Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ingin tanyakan, Bapak Singgi? Tes, menyambung dari apa yang disampaikan Mbak Yul, memang ini kan membantu sekali. Cuman saya belum melihat apakah dari atasan langsung itu bisa melihat. Jadi tadi belum disampaikan print outnya, misalnya cetaknya dari 5, mungkin kalau nggak salah dari 5 atau 6 yang dinilai itu ada 1, 2, 3, 4, 5 nilainya berapa itu belum dilihat cetaknya. Apakah karena tadi hanya disampaikan misalnya hasil penilaian baik, cukup, sedang aja, tapi untuk masing-masing misalnya mampu itu belum muncul. Padahal untuk akreditasi itu yang dibutuhkan. Jadi misalnya si A sudah mampu apa, si B sudah mampu apa, itu sih. Mungkin itu masukan kalau belum ada Mbak Dea. Nah itu dari situ mungkin beritahunya belum muncul, belum bisa misalnya kita download nggak muncul kelihatannya. Ya Pak Singgi, nanti akan kami komunikasikan lagi dengan pengembangnya. Terima kasih untuk masukannya ya Pak Singgi. Nanti mudah-mudahan bisa diakomodir untuk yang tahun ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Ya, siapa dulu? Terima kasih, nanya lagi. Mungkin tadi sudah dijelaskan atau saya yang tidak ngeh. Untuk RSUD itu kan ada kabit. Untuk kriteria atasan langsung itu kabit, kabak, ataukah langsung direktur? Atau kasubag? Sama seperti SKP Bu Uri. Sama seperti SKP-nya. Jadi sesuai kepwal jadi seperti pejabat penilai kinerja. Kabit, kabak. Iya. Kita samakan seperti itu. Sesuai kepwal ya Mbak ya.
Ya, aku nggak kelihatan. Iya Bu Ori. Jadi untuk atasan langsung kita sesuaikan dengan pejabat penilai kinerja. Sama. Seperti itu. Sesuai SKP. Terima kasih. Kalau kapus nanti tadi seperti yang saya sampaikan menunggu dulu dari kepegawaian organisasi SK pendelegasian wewenang penilaian kinerjanya kapus tahun 2023 ini seperti apa. Iya. Kan biasanya kan Kadinkes mendelegasikan ke bidang mana gitu. Kadinkes semua, SKP-nya yakin. Ayo udah berarti Kadinkes semua. Nanti kita menunggu itu dulu. Oke, ada lagi? Konfirmasi ulang. Untuk yang verifikasi perencanaan dari pengguna itu hanya pejabat kepegawaian. Iya, yang bisa verifikasi hanya pejabat kepegawaian. Karena di RSUD kan ada kasih. Enggak, kasihnya bertanggung jawab sebagai atasan langsung saja. Jadi kalau untuk pejabat kepegawaian hanya pejabat kepegawaiannya di kepegawaian. Kalau di Puskesmas dan UPT berarti di Kasubag TU-nya. Kalau di rumah sakit berarti di Kasubag kepegawaiannya. Gitu. Kalau di Dinkes itu di SDMK nanti untuk verifikasinya. Kalau semisal terlalu banyak nanti kami akan minta bantuan dari Kepo juga. Nanti akunnya kami tambahkan role untuk kepegawaian. Gitu. Oh iya. Gitu? Ampun, Bu Yayu. Ayo monggo Bu Yayu. Mumpung ini aplikasi ya Mbak. Ya. Sekalian minta tolong biar semuanya itu. Apa Bu? Yang untuk personal tadi ya Mas. Yang akun personal pengaju itu kan yang diupload surat tugas, kemudian sertifikat, laporan. Iya. Nah untuk lapornya itu bentuknya PDF-nya sudah. Iya, PDF. Bisa ditambahkan sekalian diisi ada foto kegiatan gitu enggak sekalian Mbak? Bisa ditambahkan di laporan hasilnya kan bisa di dalam Word itu kan bisa ditempelkan tuh Bu dokumentasinya. Maksud saya gitu. kalau di situ tidak ada pertegasan beserta foto itu takutnya mereka hanya laporan biasa saja gitu loh. Oh gitu. Iya, maksudnya di catatan di samping materinya atau apa foto kegiatan itu kan gitu. supaya sekalian sebagai bagian dari. Ya nanti kami tambahkan komanya kalau begitu laporan hasil, dokumentasi dan ini RTL gitu toh. Ya. Oke. Tapi posisi dokumentasinya menempel dalam laporan seperti biasanya itu ya, jadi tidak berdiri sendiri gitu. Iya. Ya, oke. Monggo ada lagi sebelum kita istirahat terkait ya Mbak Ami silahkan. Misalnya workshop itu kan tidak ada sertifikatnya. Soalnya ini sih DO-nya yang dilaporkan ke PEP itu adalah yang bersertifikat. Peningkatan kompetensi yang ditugaskan dan memiliki ini kan. Berarti harus ada sertifikatnya. Berarti kan khusus yang ada sertifikat. Iya, sementara seperti itu. Sementara yang ada sertifikatnya dulu, karena kita harus lihat dulu berapa harinya gitu kan, harus tahu penyelenggaranya siapa. Gitu. Buktinya sudah sertifikat itu. Ya, siapa? Bu Ori. Bu Wuri. Siapa dulu? Ibu ini belum. Bu Beye dulu bentar. Aku lupa ya Bu Beye. Tetap ya Puskesmas kalau misalnya ada penawaran pelatihan gitu tetap membuat surat permohonan ke kepala dinas dulu. Iya, jadi sekarang tambahannya bisa melampirkan ini malahan usulan. Jadi orangnya yang diusulkan jelas siapa yang mau berangkat dan sudah ada perencanaannya begitu. Nanti dilampirkan di permohonan izin. Jadi tidak perlu nanya ini siapa yang mau berangkat lagi, udah jelas. Oh ini yang berangkat ini karena dia perawat sudah ada perencanaan pelatihannya, ditandain aja di bagian mana gitu. Sampun Bu Beye. Bu Wuri. Gimana? Menyambung tadi pertanyaannya Mbak Ami, Mbak Dea. Ya. Ini soalnya kemarin tahun 2022 itu kami mengupload pelatihan-pelatihan di BKD yang di aplikasi si ASN. Ya. Itu yang tidak punya sertifikat pun boleh diupload.
asalkan ada surat tugas dari pimpinan. Nah, ini bagaimana? Karena DO-nya dari dinas sementara masih seperti itu, Bu. DO-nya masih seperti itu ya, yang harus bersertifikat dan ditugaskan. Jadi ya kita mengikuti DO yang di sini dulu gitu. Nanti untuk yang BKPSDM silahkan disesuaikan dengan BKPSDM. Begitu Bu Wuri. Nanti kalau misalnya itu akan menjadi ini bahan diskusi saya dengan Ibu Susi di sebelah sini. Apakah itu bisa diakomodir dengan surat tugas saja Ibu Susi? Di Renstra itu kan pengukurannya 9% itu kan dari yang terakred. Iya, buktinya kan itu Bu, sertifikasinya itu. Karena kita juga harus melihat JPL-nya, JP-nya berapa, penyelenggaranya siapa gitu. Jadi sementara masih seperti itu ya Bu Susi ya? Kalau Renstranya ganti baru nanti. Nah gitu Bu Wuri, nanti kalau Renstranya ganti baru kita ganti lagi. Monggo Mbak Nina. Jadinya nanti nggak bisa kita pakai juga untuk data dukung akreditasi ya, karena kan kalau akreditasi itu kan istilahnya dari perencanaan, kemudian realisasinya adalah sudah dilakukan pelatihan meskipun ada beberapa yang nggak mengeluarkan sertifikat. Ya seperti itu memang, karena seharusnya penyelenggara pelatihan itu kan, iya seperti itu, aturannya seperti itu. Kecuali kalau IHT itu kan memang tidak ada sertifikat, tapi kan itu tidak terakreditasi, terus kan tidak terstandarisasi juga. Sama seperti saat saya yang melakukan BIMTEK itu kan tidak ada kurikulumnya, gitu. Makanya tidak dikeluarkan sertifikat, gitu. Kalau sertifikat itu kan berarti dia sudah sesuai dengan kurikulumnya juga sudah, penyelenggaranya juga punya patronnya sendiri, standar yang harus disampaikan seperti apa. Dan sudah kelihatan harinya berapa JP-nya. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ada ketentuannya toh Mbak yang peningkatan kompetensi yang seperti apa itu yang dikeluarkan sertifikat ya, karena beberapa juga yang kita judulnya undangan workshop gitu tuh peningkatan kapasitas petugas, tapi ternyata itu hanya beberapa jam dan tidak dikeluarkan sertifikat. Iya memang, karena untuk mengeluarkan sertifikat itu ada aturannya Mbak, ada kurikulumnya, harus terstandarisasi itu tadi. Makanya saya sampaikan kalau IHT itu ya atau yang menyelenggarakan sendiri, misalnya saya mengundang Bapak dan Ibu untuk BIMTEK, narasumbernya 2 jam, itu kan nggak mungkin sertifikat keluarnya, karena kurikulumnya juga tidak standarisasi. Itu narasumbernya apakah sudah terakreditasi atau belum, apakah sudah dilatih TOT atau MOT-nya gitu. Makanya untuk saat ini yang dilaporkan itu baru yang bersertifikat untuk sebagai semacam jaminan ini penyelenggaranya sudah diakui gitu. Ya, mungkin secara diakreditasi sudah memenuhi karena BIMTEK menyelenggarakan sendiri, tapi secara di kami itu belum bisa dianggap sebagai pelatihan yang tadi sudah standar kah, sudah akreditasi kah gitu. Itu tadi infonya kami dapatkan dari pembahas pada saat DSDA non fisik seperti itu. Jadi BIMTEK silakan diselenggarakan, tetapi tidak bisa diakui karena tadi tidak terstandarisasi. Kurikulumnya kan tidak sesuai. Ya. Kalau kita minta diselipkan maksudnya supaya bisa sekalian buat akreditasi itu juga nggak bisa ya Pak? Iya, karena ini digunakan untuk Renstra Mbak Nina. Iya Mbak Dewi. Gini Mbak, mau bertanya ya, kayak untuk ASN. Hah? Untuk ASN. Kayak profesi yang pramu kebersihan kayak gitu. Itu kan kalau dia dituntut juga 20 JPL, sementara batasannya sangat ketat, harus sertifikat, terus harus apa, bagaimana dia bisa memenuhi 20 JPL maksud saya? Dulu tahun 2018 atau 2017 ya, kami pernah bekerja sama dengan penyelenggara pelatihan cleaning service. Ya, itu kan 2 hari. Tidak setiap tahun, maksud saya tuntutan 20 JPL kan setiap tahun. Kan bisa dicarikan penyelenggaranya kan. Sekarang kan luas, bisa di googling. Iya, ya tapi kan kan tidak selalu ada juga. Iya. Maksudnya untuk memenuhi dia. Setiap tahun ada kok penyelenggaranya, tinggal mau dikirim apa enggak saja. Terus kemudian yang masalah sertifikat tadi, seperti pelatihan OJT kemarin yang OJT asik diselenggarakan oleh Kemenkes saja tidak ada sertifikatnya. Ya sudah berarti memang enggak.
Memang tidak gitu. Padahal itu karena penyelenggaranya Kemenkes kan, bukan penyelenggara pelatihan yang terakreditasi gitu. Ya sudah. Iya. Sementara seperti itu. Tadi seperti kata Bu Susi, kalau nanti rensranya berubah nanti baru bisa kita akomodir untuk yang non sertifikat. Oke, Bapak dan Ibu sampun nggih, untuk aplikasi Sipaten kita cukupkan di sesi pertama ini. Nanti setelah ini kita akan istirahat sholat makan. Di sesi kedua kita akan lanjut dengan aplikasi Solowasis dari BKPSDM Kota Surakarta. Sebelum saya tutup sesi pertama, masih kami berikan kesempatan untuk aplikasi Sipaten sudah jelas nggih. Jadi setelah ini nanti selesai, Bapak dan Ibu sudah bisa menginformasikan atau menyosialisasikan aplikasi Sipaten kepada teman-teman di unit masing-masing, di subkoor dan subbagian masing-masing, nggih. Sampun? Oke, Bapak dan Ibu terima kasih untuk sesi pertama kita cukupkan sampai jam 12:10. Kita istirahat sholat dan makan dulu sampai dengan jam 1, nanti jam 1 kita kembali lagi ke ruangan ini, lanjut sesi kedua aplikasi Solowasis dari BKPSDM Kota Surakarta. Terima kasih. Saya tutup sesi pertama terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.